pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, berarti nihil ya. Nah, selanjutnya sistem ekonomi. Sebelumnya ada yang tahu pengertian dari sistem ekonomi? Ya, Budi. Ya, betul yang dikatakan Budi tadi. Pengertian dari sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Nah, yang selanjutnya ada yang bisa menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi sistem perekonomian di setiap negara? Ya, Anita. Ya, benar yang dikatakan Anita tadi. 3 faktor yang mempengaruhi sistem perekonomian di setiap negara. Yang pertama ada ideologi bangsa. Yang kedua ada sifat dan jati diri bangsa. Yang ketiga ada struktur ekonomi. Selanjutnya fungsi ekonomi. Ada yang tahu pengertian dari fungsi ekonomi? Ya, Udi. Ya, betul yang dikatakan Udi tadi. Fungsi dari sistem ekonomi adalah sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyebutkan 4 fungsi dari sistem ekonomi? Ya, Yudi. Ya, benar yang dikatakan Yudi tadi. 4 fungsi dari sistem ekonomi. Yang pertama, untuk penyedia dorongan dalam berproduksi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, mengatur dalam pembagian hasil produksi ke semua masyarakat. Yang keempat, menciptakan mekanisme supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan macam-macam sistem ekonomi. Di sini Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, selanjutnya kelompok 1 bisa dicatat soalnya. Jelaskan sistem ekonomi tradisional. Sudah kelompok 1? Baik, untuk kelompok 2 silakan dicatat. Jelaskan sistem ekonomi komando. Sudah? Baik. Untuk kelompok 3, jelaskan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sudah? Kelompok 3. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 4 silakan dicatat. Jelaskan sistem ekonomi campuran. Apakah sudah untuk kelompok 4? Baik. Untuk kelompok terakhir, kelompok 5, jelaskan sistem perekonomian Indonesia. Sudah? Baik, kalau sudah, Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Baik, apakah untuk diskusinya sudah selesai? Baik.
Baik, jika kalau sudah selesai, silakan untuk perwakilan kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Ya, betul yang dikatakan kelompok 1 tadi. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama itu ada kegiatan perekonomian berjalan atas kejujuran karena tujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, kelebihannya hubungan antara individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Nah, untuk kekurangannya ada 2. Yang pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Nah, negara-negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional, ada negara seperti Papua Nugini dan Malawi. Bagus sekali untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Perwakilan di kelompok 2, silakan. Ya, betul yang dikatakan kelompok 2 tadi. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi di mana pemerintahannya masih memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Kekuasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakatnya. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi komando di sini, yang pertama, dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah. Yang ketiga, mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Kekurangannya di sini ada dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kekurangannya kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, menghambat inovasi dari sistem masyarakat. Yang ketiga, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Tepat sekali yang dikatakan kelompok 2 tadi. Selanjutnya untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Baik, kalau sudah siap silakan perwakilan dari kelompok 3 bisa dibacakan hasil diskusinya. Ya, betul yang dikatakan kelompok 3 tadi. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan dari pada pemerintahan. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal itu, yang pertama ada setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak pribadi. Nah, kekurangannya dari sistem ekonomi liberal, yang pertama ada kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli usaha sehingga mengancam perusahaan yang lemah. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi liberal, yang pertama ada Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Bagus yang dikatakan kelompok 3 tadi. Selanjutnya untuk kelompok 4, apakah sudah siap?
Baik, jika kalau sudah siap, silakan perwakilan dari kelompok 4 dibacakan hasil diskusinya. Ya, betul yang dikatakan kelompok 4 tadi. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintahannya memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan dari menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang pertama ada setiap individu akan diakui. Yang kedua penetapan harga dalam ekonomi atau terkendali. Yang ketiga terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Nah, kekurangannya dari sistem ekonomi campuran yang pertama ada beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Jadi bagus sekali yang dipaparkan tadi oleh kelompok 4. Selanjutnya untuk kelompok 5, apakah sudah siap? Baik, jika sudah siap, silakan perwakilan dari kelompok 5 silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, betul yang dikatakan kelompok 4 tadi. Kelompok 5 tadi. Sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi. Selanjutnya kelebihan dari sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama adanya kebebasan dalam berkreasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyatnya. Adapun kekurangan dari sistem perekonomian Indonesia, yang pertama, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien. Yang kedua, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Baik, apakah ada yang belum paham dengan materi hari ini mengenai sistem ekonomi? Ya, Bapak harap begitu ya. Semuanya sudah paham dengan materi sistem ekonomi ini. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran hari ini? Ya, Budi. Yang dikatakan tadi oleh teman kalian, pembelajaran sistem ekonomi ini yang pertama ada pengertian dari sistem ekonomi, yang kedua ada fungsi dari sistem ekonomi, yang ketiga ada macam-macam sistem ekonomi. Dalam macam-macam sistem ekonomi di sini ada 5. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi liberal, yang keempat ada sistem ekonomi campuran, yang kelima ada sistem perekonomian Indonesia. Ya, bagus sekali yang dikatakan Budi tadi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Untuk kerjakan di rumah bisa dicatat tugasnya. Nomor 1, sebutkan fungsi dari sistem ekonomi.
Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi dari sistem ekonomi. Sudah? Baik, kalau sudah, 2 saja ya untuk tugasnya. Silakan minggu depan dikumpul. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan tugasnya sudah paham, tadi kan diawali dengan doa. Sekarang di akhir pelajaran kita akhiri dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan selamat siang.